Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar tentang konseling pranikah. Dan kali ini kita akan belajar jangan menikah bila hanya ingin bahagia. Saya ulangi sekali lagi. Jangan menikah hanya bila ingin bahagia. Jadi kalau di pikiranmu pernikahan pasti bahagia. Tidak salah sih, keinginan semua orang. Tapi saya harus beritahu, pernikahan itu tidak cuma bahagia loh, ada tangisan di sana loh. Ada duka cita loh di sana, ada perjuangan loh di sana. Ada masa di mana harus menahan diri, menguasai diri. Bayangkan, kalau di pikiranmu pernikahan adalah bahagia, dan bahagia, ngimpi. Jangan menikah bila hanya ingin bahagia. Karena dalam pernikahan ada perjuangan. Dan sebelum perjuangan ada persiapan, ada latihan. Latihan dalam menghadapi banyak masalah. Dan ingat loh, pernikahan itu dua orang. Persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian yang disertai dengan keintiman. Engkau kan dengan sahabatmu kan tidak cuma hanya yang bahagia. Justru ketika engkau mengetahui sahabatmu ini benar-benar sahabat sejati adalah ketika sedang mengalami masalah kan. Justru ketika kamu ini sedang melakukan kesalahan dan ada satu orang yang datang mendekat, ngajak ngobrol, itu sahabatmu. Dan pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita. Dan tidak selalu semua dihadapi dengan kemenangan loh. Kadang kekalahan. Supaya apa? Supaya belajar dari kekalahan itu. Masing-masing belajar. Mengevaluasi diri. Duduk bersama. Kesalahannya di mana ya? Terbuka hatinya, tidak mudah tersinggung, tidak gampang marah, tapi terbuka. Karena memang pernikahan itu hanya untuk orang yang dewasa, untuk orang yang berani. Dan termasuk berani tidak bahagia untuk sementara waktu. Coba perhatikan ketika kamu ini sekolah atau kuliah. Di mana masa bahagianya? Ya ketika dosennya menyenangkan, ketika mata kuliahnya menyenangkan. Di mana tidak enaknya? Ketika tugasnya numpuk, deadline-nya pendek. Temanmu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Lalu di mana lagi yang menyenangkan? Oh ketika kamu selesai, ketika kamu wisuda. Tapi kamu bisa belajar bahwa ketika kamu kuliah, tidak selalu semuanya diisi dengan perjuangan. Tidak sepenuhnya diisi dengan sukacita. Ada warna yang diatur di sana. Demikian juga pernikahan. Jadi kalau di pikiranmu, kamu berpikir bahwa aku menikah hanya ingin bahagia. Saya menyarankan, coba sih kamu definisikan bahagia menurutmu. Ngobrol sama pacarmu. Atau tunanganmu. Menurutmu bahagiamu itu bagaimana? Menurutmu bahagiamu itu bagaimana? Lalu ketika pasanganmu menjawab ya buat aku bahagia itu kalau keinginanku semuanya dituruti. Betul kan? Ya dong, semua orang kalau keinginannya dituruti dia bahagia dong.
Cuma kalau kamu sudah menikah, belum tentu keinginanmu itu selalu dituruti. Alasannya banyak. Waktunya, keadaan keuanganmu, ada faktor eksternal, ada kebutuhan yang lain. Sehingga saat itu keinginanmu tidak terpenuhi. Apakah kamu bahagia? Pasti tidak, ada kecewa. Dan kamu harus siap dengan kecewa. Mengapa? Itu normal dalam pernikahan. Itu normal dalam pernikahan. Cuma jangan terus-menerus kecewa seumur hidupmu. Itu melukai. Tapi pernikahan itu bukan cuma bahagia. Jadi kalau kamu ini ingin menikah, bila hanya ingin bahagia, saya beritahu, please jangan menikah dulu. Coba ubah konsep pikirmu bahwa pernikahan itu ada perjuangannya. Ada masa persiapannya, ada masa latihannya. Dijalankan tidak dengan mudah. Lalu apa jawabmu kalau kamu ditanyai bahagiamu itu apa? Bahagiamu itu apa? Kamu bahagia apabila duitku banyak. Semua yang aku butuhkan dicukupkan. Wow, senang bukan? Pasti senang dong. Duit banyak, di ATM-mu banyak, di depositomu banyak, harta melimpah, rumah banyak, lengkap, kemudian juga barang-barang yang kamu butuhkan itu semuanya tersedia. Wah, senang sekali. Kalau bahagiamu cuma semata-mata karena materi, maka bahagiamu itu terlalu rapuh. Mengapa? Karena materi tidak selama-lamanya bisa membuat kamu bahagia. Ketika materi itu berkurang, maka bahagiamu berkurang. Sementara kalau kamu terus tambah mengejar materi itu, engkau harus menambah materi yang lebih banyak lagi supaya kamu bahagia. Seberapa kekuatanmu? Karena kalau kebahagiaanmu cuma materi, maka ya kamu ini rapuh sekali lagi. Karena dalam pernikahan ada dua orang yang saling berbagi, saling mengerti, saling menolong, saling melengkapi. Bayangkan kalau yang satunya menuntut begitu. Makanya ya tidak akan bahagia. Pak, bahagia itu paling utama di mana? Bahagia itu paling utama dalam hati yang penuh dengan damai sejahtera, rasa aman. Siap untuk menghadapi apapun, termasuk kesulitan, termasuk perubahan pasanganmu. Jangan ngimpi bahwa pasanganmu akan selalu memahami. Jangan ngimpi. Ada saatnya dia terlalu capek, dia juga butuh dipahami, gantian toh. Dia harus seperti itu. Jadi kalau di dalam pikiranmu, aku ingin menikah supaya bahagia, hanya ingin bahagia, ngimpi. Karena dalam pernikahan, 95% di sana adalah kerjasama. Berbagi, saling cerita satu sama lain, mau tidak mau. Coba bayangkan ya, bayangkan seandainya dalam perjalananmu ke suatu negara, lalu pasanganmu ini selalu ingin menuntut, selalu ingin dipenuhi keinginannya, sementara kamu ini nuruti terus. Kan bukankah tidak bisa dua-duanya bahagia? Sementara pernikahan mestinya dua-duanya bahagia. Dua-duanya bisa saling dipahami, saling menerima, saling merasa nyaman satu sama lain. Bayangkan kalau umpamanya, bayangkan nih, ya, yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia. Bukankah itu ketimpangan? Apakah kamu ingin menjalani kehidupan pernikahan yang egois? Saya harap tidak. Jangan egois. Karena itu, kalau kamu berpikir bahwa pernikahan hanya ingin bahagia, ngimpi. Karena kamu tidak siap. Terlebih lagi ya, kalau ternyata pasanganmu itu tidak selalu bisa menyenangkan hatimu.
ada perbedaan pendapat, ada gesekan sedikit, bahkan ada sedikit pengkhianatan. Lebih berat ke pekerjaan daripada kamu. Lebih berat ke orang tuanya daripada kamu. Lebih ngurus anak-anak daripada kamu. Lalu sementara seperti tersingkirkan. Kamu harus siap menghadapi itu. Mengapa? Justru di dalam perjuangan bersama, persahabatan suami istri itulah indahnya pernikahan. Jadi jangan menikah hanya bila ingin bahagia. Mengapa? Karena tidak selalu bahagia. Pak, kalau tidak selalu bahagia, mengapa menikah? Justru di sana. Ketika engkau tidak bahagia karena benturan, karena perbedaan, karena kesalahan. Lalu ada satu pribadi yang terikat sama kamu dalam perjanjian. Istrimu, suamimu, yang mau menolong, yang mau mendengarkan, yang mau bergandengan tangan menghadapi masalah. Seperti itu pernikahan. Jadi kalau kamu ini bermimpi bahwa aku ingin menikah, pasti pernikahanku bahagia. Tolong dikoreksi pikiranmu, pandanganmu seperti itu. Aku ingin menikah, aku ingin membahagiakan pasanganku dan kami berdua bahagia menghadapi apapun, itu jauh lebih baik. Tapi kalau di pikiranmu, engkau selalu bahagia, dan bahagia, jangan. Engkau menjebak dirimu sendiri. Engkau mempersulit dirimu sendiri. Jadi, jangan menikah bila hanya ingin bahagia. Persiapkan dirimu menghadapi kesulitan. Bahagiakan pasanganmu, bahagiakan berdua. Saling menolong, saling membahagiakan, saling melengkapi, menutupi kekurangan, bahkan saling berkorban. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.